Terus saya tuh nggak pernah ada orang tua yang hadir, jadi kalau misalkan naik ke panggung tuh sendiri gitu. Orang-orang pada naik, habis itu turun ke panggung, di belakang tuh nangis sendiri gitu. Kalau misalkan memang tidak ada biaya, saya nggak akan sekolah. Dia harus ambil keputusan atau ngasih kesempatan untuk melanjutkan sekolah dengan kalian punya effort untuk mencari uang gitu. Nggak pernah ada ngasih kasih sayang atau apapun dari dulu, atau ngebimbing atau ngajarin. Umi sama bapak saya tuh nggak pernah minta apa-apa, cuman saya minta satu kali ini aja wujudin, saya minta uang 1,5 juta untuk daftar ulang karena saya pengen sekolah gitu kan. Malam-malam tuh berantem sampai hujan besar. Ijazahnya mau saya sobek, saya lari ke kamar, tiba-tiba ibu saya nyamperin, megang leher saya terus sambil diangkat gitu, semi-semi dicekik lah gitu kan. Pagi-pagi saya bangun tidur, tiba-tiba ada uang di meja, itu ditulisin di amplopnya itu, ini untuk sekolah, ngajuin diri untuk jadi TKW. Jadi kayak minjem uang ke tempat TKW, kemudian dia minjem uang, nanti digantinya kalau udah di sana gitu. Ibu saya lagi ada pelatihan jadi TKW itu di Jakarta. Tiba-tiba ayah saya sakit. Pas momen dimana ibu saya mau terbang, bapak saya di sini meninggal. Jadi ibu saya udah di gate pesawat ya, dia udah nelpon, dikabarin kalau bapak saya meninggal. Saya posisinya masih di gerbang sekolah. Wah, saya tuh nangis di gerbang sekolah tuh nangis. Sekolah 7 kilo kalau nggak usah jalan kaki ya. 7 kilo lebih jalan kaki gitu. Desa bisa apa? salam merudak desa. Salam. Oke, balik lagi di podcast Ruang Anak Desa. Kali ini kita bakalan mampir di pos ngopi. Karena ini juga latarnya Let's Coffee. Dapat endorse nggak? Belum. belum. Coba kan. Nanti mah kalau udah banyak kan bakal dipanggil sama tempat-tempat ngopi untuk nge-podcast di sana ya nggak? Bener. Tuh kan. Nah, dan di episode kali ini gue ketemu teman lama, kenal sejak SMA, dan pas kenal sejak SMA tuh udah kelihatan ini orang bakalan sukses. Udah terlihat ya aura. Iya, udah terlihat dari getar, ada getarannya orang sukses gitu, dari cerita dia, mimpinya segala macam gitu. Dan kebetulan sekarang dia balik nih ke kampung halaman. Jadi gue mau negesin nih di awal, Had gak mau tahu. Had gitu. Had gak mau tahu, pokoknya gue harus dapat sesuatu dari pertemuan sekarang. Ya. Apapun gitu. yang mau diberikan. Apapun Silakan gitu. berikan. Kan ngopi itu kan. Tapi harus ditanya ya. Iya. Ya, dan disclaimer dulu ya. Jadi yang kalau orang yang manggil Had itu biasanya dia orang yang udah pernah deket sama aku, Yang pernah sama deket. saya ya. Apa? Pokoknya kalau siapapun itu ya yang udah merasa bondingnya udah tinggi itu biasanya manggil Had, bukan Di. Gitu. Jadi kayak misalkan ketemu bos nih udah deket, biasanya manggilnya Had, enggak Di gitu. Tapi kalau orang baru itu kebanyakan manggilnya Di gitu. Jadi mungkin asli ini salah satunya gitu ya. Jadi karena kita memang udah kenal lama juga, jadi mungkin di sana udah ada bonding gitu. Jadi silahkan ditanyakan saja apa yang ingin ditanyakan ya. Iya, pokoknya di sini gue langsung ngajak ngobrol Hadiansyah gitu. Hadi. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Merasa lebih sehat pas pulang ke sini sih. Oh iya. Ya, karena bener-bener healing lah gitu. Kalau anak-anak sekarang itu healing. Gitu. Iya. Ya, soalnya lu pekerja keras banget. Anjir. Ya, bisa dibilang gitu sih. Ya, makanya gue tuh pengen beberapa orang yang punya kisah hidup, misalkan awalnya tuh harus berjuang banget gitu buat ngedapin sesuatu, itu tuh jadi terinspirasi gitu, jadi tergerak gitu semenjak menghadirkan obrolan dengan Hadi. Cerita hidupnya. Ya, jadi gue pengen Had ceritain dong pengalaman lo dari kecil, terus gue ngelihat sekarang nih ya, lo coba teman-teman cek di Instagramnya Hadiansyah, dia udah jadi Asian Games sebagai apa sih lo? Broadcast. Broadcast di Asian Games untuk ajang yang besar gitu, internasional. Terus banyak liburannya juga. Terus kerja di Trans TV juga. Itu kayak anak desa gitu. Terus bereksis di Jakarta, itu pasti kerja kerasnya, effortnya lebih gitu kan. Gue ngerasain loh. Gue ngerasain pergi ke kota tuh kayak anjir, gue tertinggal banget, men. Gitu, makanya coba ceritain. Jadi pertanyaan pertama adalah cerita nih. Cerita dulu ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini thank you banget ya buat tim Ruang Anak Desa. Sebenarnya dari dulu tuh menunggu nih. Jadi kira-kira nih generasi muda dari
Pajampangan atau dari Sukabumi lah ya, yang masuknya ke kabupaten itu, kira-kira apa sih yang muncul gitu yang bisa ditunjukkan gitu dari anak-anak mudanya. Dan karena saya orangnya yang update juga terkait dengan dunia digital dan lain-lain, hingga akhirnya tiba-tiba muncullah Ruang Anak Desa ini gitu. Dan menurut saya sih inovasinya sangat linear dengan kondisi zaman sekarang gitu, yang dimana apa ya, perlu ada pantikan atau apa ya, kompor-kompor yang bisa menyulut api semangatnya anak-anak desa ini gitu. Karena bagaimanapun potensinya banyak juga kan, selain dari bisa matching dengan resources dan sumber daya di desanya, bisa juga dia melihat potensi dari kota yang kemudian bisa dikembangkan di desanya sendiri gitu kan. Nah itu, tapi memang harus ada kompornya, artinya yang memantik semangat mereka gitu. Nah saya lihat ini Ruang Anak Desa menjadi salah satu kunci dan inovator yang memang mulai bergerak ke arah sana gitu ya. Tapi ya karena kita juga memulai dari desa, tentu adaptasinya juga nggak mudah kali ya. Maksudnya tapi saya udah melihat effortnya udah mulai banyak itu dilihatkan dari Ruang Anak Desa ini, dan tidak pernah ragu lah, tidak pernah canggung dan tidak pernah kagok gitu untuk melakukan sesuatu. Ya udah, kita coba hajar dulu gitu. Ini berdasarkan analisis dari jauh ya, karena jujur baru pertama ini ketemu langsung sama orang-orangnya gitu kan. Ada Asri, ada Dani, ada Nafisa juga di sana, kemudian ada satu lagi Aak ya. Saya lihat kegiatannya memang sangat positif sekali, dari mulai ada yang mengajar juga ya, terus literasi baca dan lain-lain itu. Kemudian ada update isu yang mungkin coba dikenalkan ke anak-anak desa di sini gitu, yang jangan jadi generasi yang cuek gitu terhadap perkembangan zaman. Melalui Ruang Anak Desa ini akhirnya ditransferkan lah semua itu gitu. Dan sekarang saya senang sekali ada di sini gitu ya. Jadi udah tepat sih sebenarnya kita bisa berkolaborasi, karena nanti saya konten ini pasti akan bantu nge-up gitu. jangan ini ya, jangan merasa apa aneh ya, karena itu memang sombong orang dari dulu. Serius, kalau Hadi itu memang sombong, dan gitu bukan si Hadi bener. Ya, dan terkenal sampai sekarang sebenarnya. Cuman orang-orang nggak bisa mengelak kalau aku sombong, kalau Hadi sombong itu ya sombong, tapi karena memang faktanya bergerak terus gitu maksudnya ya. Tapi tidak menyoroti kata sombongnya, melainkan bahwa ya kita harus mengapresiasi lah apa yang telah kita lakukan untuk bisa menginspirasi orang lain. Itu sebenarnya kuncinya gitu. Jadi sebenarnya ya kata Asri bener, kalau saya sendiri datang dari desa, tepatnya dari Surade, kedalaman sana, sangat jauh sekali dari sini. Jadi dulu juga pas SMP itu benar-benar saya sekolah 7 kilo kalau saya jalan kaki ya, 7 kilo lebih jalan kaki gitu. Jadi memang udah dirasa anak desa tuh benar-benar anak desa gitu, yang memang transportasi aja susah gitu kan, kecuali mungkin orang-orang yang mampu bisa berangkat sekolah naik motor gitu kan. Karena latar belakang saya juga orang yang memang kurang mampu sih, menurut saya sih memang kurang mampu. Jadi ya mau nggak mau kalau udah ada semangat harus dihadapin gitu. Cuman dari dulu saya udah bilang dari kecil kalau saya nggak suka kerja keras. Bukan kerja keras maksudnya kayak orang tuh macul gitu, bukan kerja keras dalam artian mengejar sesuatu, tapi kerja kasar, bener ya, kerja kasar, kok kerja keras sih. Nah kerja kasar saya tuh udah bilang sama orang tua, saya nggak mau kerja kasar gitu kan. Jadi saya akan lebih seneng kerja di meja atau kerja sesuatu yang menggunakan pikiran. Jadi orang tua saya tuh udah langsung ngeborder kalau ada urusan-urusan dengan pekerjaan kasar. Contoh misalnya anak lain pada ngapain gitu ya ke sawah, atau nggak pada aktivitas apa gitu yang kasar banget, mereka tuh udah langsung mengerti gitu, oh ini anak bu nggak mau ngurusin kayak gitu. Jadi mereka pun nggak jadi memaksakan ke sana gitu. Tapi kalau ada pekerjaan membuat gambar peta Indonesia, sini saya kasih. Terus ada anak kelas 1 SD, kelas 2 SD itu misalkan mereka mau diajarin nulis atau diajar membaca, itu saya lesin ke rumah-rumah gitu. Tapi rumah-rumah sekitar aja ya, kampung A, kampung B, keliling gitu kan. Dan mereka juga berhasil sekarang anak-anaknya saya lihat sih. Jadi jadi udah memang terpikirkan dari dulu kalau saya udah punya tujuan hidup untuk tidak mau bekerja kasar. Kenapa? Karena udah melihat dari sosok bapak sendiri almarhum dulu memang sangat capek gitu, dan memang butuh effort lebih. Jadi saya nggak mau kalau kayak gitu. Maka tujuan pun dari kecil udah ditetapkan, saya nggak mau kalau kerja kasar, harus kerja yang memang menggunakan pikiran dan otak saya sendiri gitu kan. Nah dari sana tekadnya diperkuat lagi sampai masuk SMP pun jalan kaki saya hadepin gitu kan. Belum aktif OSIS juga sama di sana juga banyak lah kenalan-kenalan, termasuk siapa lagi ya, di sini nggak ada yang SMP Surade ya.
Ya. Nggak ada ya, nggak ada yang satu ini ya. Kita satu alumni di SMA aja ya. Nggak gitu kan. Kita aktif dan kemudian lain dilakukan sampai akhirnya mau masuk SMA itu momen dimana karena udah mulai tumbuh dewasa ya. Iya. Udah 18 hampir menghadapi 17 tahun akhirnya udah langsung dikasih inilah, kasih challenge nih sama Allah gitu kan, kayak oke, kamu bisa nggak memperkuat dan mempertahankan tekadmu itu tadi, tujuanmu itu untuk bisa tidak bekerja kasar gitu kan. Artinya mungkin kalau saya cuma lulusan SMP ya, pekerjaan kasar itu mau nggak mau harus dihadapin gitu, karena bagaimanapun lu tidak punya effort atau tidak punya kemampuan di pikiran yang bisa dijadikan sebagai suatu penghasilan untuk bisa menghidupi diri sendiri atau keluarga. Jadi ya udah, akhirnya coba saya pengen masuk SMA, dan saya cari SMA tuh memang yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Salah satunya kan Semanjak terkenal dengan itu kan, SMA Jampang Kulon itu terkenal bisa masukin ke perguruan tinggi. Ya udah, cuman di sana kondisinya berubah karena keluarga lagi tidak tidak kondusif lah ya. Sampai akhirnya waktu itu saya cuma minta uang 1.500.000 ya buat daftar ulang, itu tuh sampai berantem sama orang Itu tua. SMA. Mau masuk SMA kan, kan ceritanya udah lulus nih, semua suruh daftar ulang kan. Daftar ulang itu harus mengeluarkan biaya kan, Iya. 1.500.000 waktu itu ya. Iya. Berarti sekitar berapa tahun ya? 11 tahun yang lalu ya? 12 tahun. Serius? Wah, ternyata udah lama banget. Emang. Ternyata udah 11 tahun yang lalu tuh. Jadi uang 1.500.000 itu menurut saya sih kecil ya kalau sekarang hitungannya. Tapi dulu tuh terasa berat karena memang ya kondisi ekonomi keluarga dan lain-lain, sampai saya bilang sama orang tua tuh, saya satu malam kejadian itu menurut saya sih ini baik buruknya nanti diambil aja. Saya bilang kalau misalkan memang tidak ada biaya, saya nggak akan sekolah gitu. Ini ijazahnya saya sobek aja sekarang gitu kan. Saya di depan orang tua saya bilang kayak gitu. Ijazah ini saya sobek sekarang SMP-nya, jadi saya udah nggak mungkin lagi untuk melanjutin sekolah. Jadi harus ambil keputusan atau ngasih kesempatan untuk melanjutkan sekolah dengan kalian punya effort untuk mencari uang gitu. 1,5 juta gitu. Karena kan sebenarnya background saya itu sebenarnya lama banget ya. Jadi jarang banget bareng sama keluarga sebenarnya. Jadi dari kecil sama nenek, kemudian sama bibi. Jadi pas SMP itu 3 tahun tuh bener-bener bareng sama ibu bapak gitu. Kumpul sama adek satu lagi ada. Nah, jadi momen di sana tuh justru jadiin yang sekarang baru saya pikir bahwa itu tuh salah sebenarnya gitu. Kayak saya tuh ngelempar batu lagi ke mereka bahwa ya udah, lu udah nggak pernah ngasih apa-apa nih. Orang tua saya tuh misalkan nggak pernah ada ngasih kasih sayang atau apapun dari dulu, atau ngebimbing atau ngajarin nulis kayak atau ngajarin baca, itu nggak pernah ada. Saya dari SD sampai SD 1 sampai kelas 6 SD itu sendiri. Kalau ada juara-juara gitu kan, juara 1 gitu misalkan, dan kebetulan saya juara 1 terus dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Terus saya tuh nggak pernah ada orang tua yang hadir. Jadi kalau misalkan naik ke panggung tuh sendiri gitu. Orang-orang pada naik, habis itu turun ke panggung, di belakang tuh nangis sendiri gitu kan, walaupun dapat hadiah dan nangis gitu. Sering banget kayak gitu. Tapi tidak pernah jadi sesuatu hambatan yang akhirnya menurunkan motivasi. Dari sana tetap teguh kan. SMP saya pada akhirnya mau masuk SMA, minta uang 1,5 juta, saya lempar lagi. Saya nggak pernah minta apa-apa dari dulu sama kalian, ibu bapak misalkan ya. Saya manggilnya Umi sama bapak. Umi sama bapak saya tuh nggak pernah minta apa-apa. Cuman saya minta satu kali ini aja wujudin, saya minta uang 1,5 juta untuk daftar ulang karena saya pengen sekolah gitu kan. Malam-malam tuh berantem sampai hujan besar. Wah, pokoknya sampai tahu di momen dimana akhirnya saya tuh nangis. Waktu itu nangis ya, karena masih kecil juga sebenarnya sih kan, mungkin nangis kayak karena pengen sekolah, nangis kayak pokoknya pikiran kemana-mana lah. Akhirnya saya bilang saya nggak akan, ya udah kalau gitu saya nggak akan sekolah. Ijazahnya mau saya sobek. Saya lari ke kamar, tiba-tiba ibu saya nyamperin. Habis nyamperin, dia megang leher saya gini kan, megang leher saya terus sambil diangkat gitu, semi dicekik lah gitu kan. Terus dia bilang katanya, kamu lahir dari siapa? Inget ya, kamu lahir dari siapa katanya. Kamu tuh lahir dari perut saya gitu, kalau bahasa Indonesia bilang kayak gitu. Mana itu lahir dari jabang bayi urang Cirebon gitu, jabang bayi saya gitu kan. Jadi kamu harus tahu siapa yang kamu harus hormatin katanya gitu. Bukan kita tidak mau ngusahain, tapi kita mau mencoba ngusahain, mohon sabar gitu katanya gitu. Ya udah, akhirnya dari sana udah tegur lah. Malam itu menjadi malam yang kayak momentum banget ya, karena kita bertiga saling mendewasakan akhirnya gitu kan. Di sana pas pagi-pagi saya bangun tidur, tiba-tiba ada uang di meja di ruang depan tuh ada uang 1,5 juta. Kalau nggak salah benar 1,5 juta itu. Terus ditulisin sama Umi, itu ditulisin di amplopnya itu, ini untuk sekolah katanya gitu kan.
sekarang berangkat ke sekolah, daftar ulang sekarang pakai uangnya katanya gitu kan. Oh ya udah. Nah dari sana akhirnya saya nanya kepada mereka pada kemana gitu kan. Pas itu dibalikin lagi, ada lagi tulisannya katanya Umi sama Bapak lagi ke tempat buat ngajuin diri untuk jadi TKW. Jadi kayak minjem uang ke tempat TKW, kemudian dia minjem uang, nanti digantinya kalau udah di sana gitu kan, kayak gitu kan akhirnya. Nah akhirnya habis itu ini momentum, akhirnya ya udah saya karena udah diingetin kayak begitu, akhirnya pergi ke sekolah dan daftar ulang, akhirnya berhasil lah ke sekolah kan. Nah tapi ternyata momen itu tuh nggak cuma berhenti di sana, saya kira berhenti, tapi ternyata enggak. Pas udah beberapa bulan masuk SMA, ibu saya lagi ada pelatihan jadi TKW itu di Jakarta 6 bulan kalau nggak salah ya. Habis itu bapak saya sendiri di sini, dia juga udah nggak bekerja. Kemudian akhirnya sakit lah bapak saya gitu kan, bapak Hadi sakit dan dia kena liver basah, ya, termasuk penyakit yang sangat serius. Terus akhirnya saya bolak-balik tuh dari Jampang, dan di Jampang kan jauh sekolahnya tuh waktu itu. Saya punya motor tapi udah langsung disita lagi karena masih cicilan belum lunas, disita lagi. Oh, pokoknya lagi terpuruk aja lah semua. Akhirnya di sana tuh saya ngekos lah di Jampang, itu belakang sekolah, tahu kan? Ada di sana kan ngekos. Terus habis itu apa ya? Mulai emosional ya ini ya. rating naik. Ya, tapi sebenarnya kisah-kisah ini tuh banyak sekali di anak-anak yang memang berjuang di kota, dari desa gitu, benar-benar salah satunya dari saya juga. Nah dari sana tuh tiba-tiba ayah saya sakit, pas momen dimana ibu saya mau terbang, bapak saya di sini meninggal. Jadi ibu saya udah di gate pesawat ya, dia udah nelpon dikabarin kalau bapak saya meninggal. Saya posisinya masih di gerbang sekolah. Wah saya tuh nangis di gerbang sekolah tuh nangis. Waktu itu siapa yang nganterin ya? Tahu nggak siapa kakak kelas A siapa gitu, kakak kelas IPA 1 ya pokoknya. Akhirnya dia tuh mau nganterin waktu itu, sekalian katanya ke Surade, ayo sama saya dianterin. Akhirnya wah dari gerbang sekolah saya nangis pulang ke sini. Itu bener-bener kayak cerita-cerita orang tuh yang bilang ISQ itu kalau pulang ada bendera kuning tuh, saya ngerasain banget. Pulang udah banyak orang ada bendera kuning gitu kan. Terus real bener-bener. Iya, bener-bener ngerasain gitu kan. Pas pulang udah tinggal mayat aja, terus mau dipegang juga udah dimandiin kan nggak boleh. Akhirnya ya udah cuma nangis aja. Dan waktu itu akhirnya ada momen dimana saya bisa nelpon Umi kan, dan Umi sebelum terbang itu bilang katanya, ya udah sekarang mah tanggung jawab semua pundak itu udah diserahkan kepada kamu. Di sanalah hidup ini baru dimulai. Oke, perjalanan baru karena kan ya udah mau nggak mau kan akhirnya saya harus ngebelain adik. Terus kakak juga udah menikah, kalaupun ada kekurangan dan itunya harus larinya ke saya juga gitu kan. Nah di sanalah akhirnya tuh mulai merasa kalau wah ini harus kuat nih. Tapi saya kayak ya Allah juga kan ngasih cobaan tidak akan melebihi kemampuannya kan. Dan di setiap ada harapan pasti di setiap ada pertolongan itu di sana ada harapan gitu kan. Terus tapi saya akhirnya teman-teman tuh datang ke sekolah, itu momen haru banget tuh. Teman-teman SMA tuh datang kan, ada si Wawa dan kawan-kawan lah gitu kan. Mereka nangis aja kan, terus kayak mereka tuh kayak yaudah inilah kayak Hadi tuh happy loh orangnya gitu kan. Bahagia gitu kalau di kelas itu, tapi ternyata dia banyak masalah juga ya, karena saya sih tipikal orang kayak begitu, nggak pernah cerita-cerita mengenai masalah pribadi. Akhirnya dari sana bingung nih, saya mutusin sekolah jangan ya ada. Itu kan posisinya hari Kamis, Jumat libur, Sabtu, Senin tuh masuk lagi sekolah. Dengan kondisi saya masih bingung, ini sekolah nggak lanjutin ya, karena udah bingung nggak ada uang dan lain-lain lah gitu kan. Terus adik saya juga sekolah juga harus pilih salah satu lah gitu kan. Tapi adik saya masih kecil sih waktu itu, 5 tahun kalau nggak salah, belum masuk sekolah, tapi ya harus siap-siap lah gitu, nyari uang untuk kerja gitu kan. Habis itu akhirnya tiba-tiba nih ada pertolongan Allah lagi. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu kenal sama guru ini, Pak Yep ya. Pak Yep itu saya nggak pernah kenal. Ada sosok sekarang Pak Yep katanya jadi kepala sekolah juga, baru dimutasi lagi katanya ke Semanti katanya gitu kemarin itu ya, ke Semanti ya. Jadi ya luar biasa sekali, beliau adalah malaikat bagi saya di dunia ya, yang menolong. Waktu itu dia bilang, namanya Hadi mana katanya gitu kan. Saya Pak, ya udah mulai besok kamu tinggal di rumah saya, kemudian bawa barang-barang, ya udah nanti barengan aja sama si Uji katanya gitu. Jadi dia punya anak juga yang sekolah sama saya. Dari sanalah kehidupan berubah. Akhirnya saya merasa di sana ada harapan untuk bisa melanjutkan lagi mimpi-mimpi itu gitu kan. Ya udah akhirnya jalanin 3 tahun itu hidup bareng sama ibu. Kalau saya anggapnya ibu dan bapak angkat sebenarnya, karena jujur mereka tidak hanya sebatas memberikan tempat tinggal, tapi ngasih arahan juga, ngasih biaya malah yang mungkin sampai sekarang juga saya belum bisa balas budi sepenuhnya gitu dan lain-lain lah.
tapi bagi saya mereka betul-betul menolong di waktu itu ya. Nah, dan akhirnya sampai itu ceritanya SMA lewat lah dengan kisah-kisah sama kalian kan, banyak kisah-kisah ini kisah itu dengan segala-gala dinamikanya. Nah, termasuk Kak Sri pun salah satu orang yang menurut saya sih membuka pola pikir ya untuk jadi jalan agar tetap konsisten dengan apa yang mau kita kejar gitu sebenarnya. Nggak salah ketemu orang, nggak salah gaul gitu dan lain-lain. Termasuk orang-orang yang hadir dalam hidup saya selama SMA itu mereka membantu gitu. Sampai akhirnya satu momen Bapak bilang katanya, "Hat, saya nggak bisa nyuruh ngebiayain kamu kuliah. Kalau kamu mau kuliah kejar beasiswa karena kan saya juga ada." Akhirnya Bapak ngasih pilihan kalau mau kuliah intinya mah cari beasiswa lah gitu karena Bapak udah nggak bisa biayain. Ya udah saya kejar beasiswa dan satu-satunya beasiswa yang bisa saya kejar itu adalah bidik misi waktu itu kan. Tapi saya kuliahnya tuh pengennya tuh dulu ke arsitektur landscape sebenarnya. Jadi kejar tuh segala-gala tes dan lain-lain itu dicoba tapi nggak pernah berhasil gitu kan. Udah tes SNPTN nggak bisa, bidik misi nggak bisa, terus masuk lagi apa sih dulu SBMPTN gitu tes semuanya sampai saya datengin tes prestasi itu datang ke IPB-nya langsung, yang lolos malah teman saya si Asep gitu kan. Si Asep yang lolos, saya nggak lolos. Akhirnya dari sana saya coba ikhlasin kalau memang Allah ngasih jalan dan memang ngasih rezeki, ya udah dimanapun saya kuliah saya akan terima. Waktu di Masjid Al-Huriyah IPB itu saya tidur habis sholat duha waktu itu kan. Habis tiduran gitu, habis itu tiba-tiba dia nelpon katanya, "Halo Hat, selamat yang dapat masuk ke bidik misi di Polban." Oh ya udah, akhirnya tanpa pikir panjang saya ambil. Waktu itu datanglah ke kampus. Itu pun saya masih gambling ya karena beneran kan mungkin uang beasiswa juga cairnya nggak tiap bulan dan lain-lain lah. Artinya kita harus masih mencari uang karena dari ibu pun nggak ngasih secara konsisten tiap bulan ada gitu. Jadi memang dan nggak bisa diandalkan waktu itu karena komunikasi kita agak jauh, agak susah gitu. Lama komunikasi 3 bulan 4 bulan sekali kita baru teleponan gitu. Jadi memang harus sabar lah. Nah, akhirnya kuliah masuk cuman bawa baju berapa helai gitu kan. Masuklah sana dan dapat asrama waktu itu. Tahun pertama dapat asrama, di asrama beradaptasi. Cuman itu keadaan mendesak lagi karena adik mulai sekolah. Ya, jadi bingung nih kayak saya harus fokus kuliah tapi ternyata adik harus sekolah SD dan dia butuh biaya. Ya kalau nggak dibiayain kan susah kan. Maksudnya nggak, tetap aja walaupun sekolah SD ada uang jajan dan lain-lain. Akhirnya keadaan itu memaksa saya untuk mencari uang sambil kuliah. Jadi orang-orang yang bilang saya pengen kuliah sambil cari uang, persiapkan saja karena itu bukan hal yang mudah gitu. Karena bagaimanapun kuliah pun harus fokus dan cari kerja harus fokus juga. Jadi sebenarnya dan itu momennya dimana belum siap secara fisik, secara pikiran dan lain-lain sebenarnya. Kecuali memang keadaan yang mendesak itu. Jadi saya cari uang tuh waktu sambil kuliah itu dengan jual paket wisata. Karena kebetulan saya kuliahnya di pariwisata D3 ya waktu di Polban. Jadi karena lapangan akhirnya saya jual paket wisata. Wah, saya ditawar-tawarin kemana jadi salesnya. Jadi saya tuh kayak jadi CEO, jadi sales, jadi connect-nya juga, jadi tour guide-nya juga. Pokoknya jadi semuanya lah gitu kan. Namanya dulu Laskar Tour. Akhirnya saya bawa tour. Wah, segala macam problema ketika bekerja itu sambil kuliah itu udah pernah dialamin. Dari mulai bus ketabrak sama mobil TNI, dari mulai kapal mau tenggelam, duit hilang, nunggak dan lain-lain itu udah pernah semuanya. Jadi itu tuh momen-momen yang justru kita tuh nggak pernah tahu bahwa itu tuh bermanfaat setelah berikutnya gitu di hal-hal berikut bukan di generasi di momen atau waktu kehidupan berikutnya gitu kan. Dari sana akhirnya lumayan itu jadi satu kali trip tuh bawa bisa dapat hasil 2 juta 3 juta gitu. Kadang kalau sampai 4 bus 5 bus itu bisa sampai 15 juta hasilnya itu. Jadi karena per trip itu? Ya per trip 2 hari 3 hari biasanya gitu kan, ke Pulau Seribu, ke Tanjung ke Ujung Pandang dan lain-lain lah gitu kan, ke Lampung. Jadi memang itu tuh jadi hal-hal yang tapi itu lapangan banget ya. Jadi memang itu waktu lapangan dan sedikit kasar juga karena saya turun bawa konsumsi gitu kan, kayak tabrak itu saya bingung ini gimana ini ganti bus gitu kan, langsung telepon bus, pokoknya semua dicobain. Sedangkan itu ada klien, ada tamu yang harus diservis gitu. Tapi di sana saya belajar bahwa berkomunikasi dengan orang itu sangat bisa dilakukan gitu untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Dari sana di kuliah, oke itu harus sambil kerja udah checklistnya. Terus checklist berikutnya lagi saya pokoknya nggak boleh pada saat orang lain sibuk skripsi atau tugas akhir, saya juga sibuk itu. Ya harus saya mendahului. Jadi tugas akhir saya kerjakan dari semester 3. Jadi pas orang lain sibuk, dari orang lain sibuk skripsi, saya udah kerja. Jadi 6 bulan sebelum lulus itu saya udah kerja sebenarnya. 6 bulan atau 4 bulan gitu, saya udah kerja di Asian Games.
dan dari mana, itu semua dari relasi juga. Jadi saya menjalin hubungan yang baik dengan salah satu dosen. Kita tuh gini ngobrolnya kayak deep banget gitu. Jadi saya juga ceritain masalah hidup saya dan lain-lain, motivasi. Mungkin dia terenyuh juga dengan motivasi saya gitu, sehingga akhirnya itu ngebantu. Dialah akhirnya yang masukin saya ke Asian Games. Sebenarnya ada beberapa teman-teman juga yang dari kampus yang sama masuk ke sana. Cuman sekali lagi akhirnya mungkin mereka bekerja juga, tapi mereka harus sambil ngerjain skripsi. Akhirnya nggak fokusnya terbagi. Tapi kalau saya karena tugas akhirnya udah selesai, jadi saya fokus di pekerjaan, sehingga pekerjaan pun bisa lebih cepat saya gas gitu kan. Wah, akhirnya banyaklah hal-hal yang terjadi sampai akhirnya masuk di Asian Games itu. Sebenarnya kalau ngomongin broadcast di multi event, saya harus pastiin saya terlalu terlibat. Kayak kemarin ini ikutan PON juga ke Papua, saya ikut pasti gitu kan. Karena nanti mungkin di Aceh PON ikut juga pasti untuk spesialis salah satu support di broadcastnya lah gitu, untuk bantu tim lapangan. Nah kayak gitu. Jadi dari sana bertemulah dengan orang-orang TV itu senior semua itu, dari mulai Net TV, Antv, TV One, RCTI, Trans 7 dan lain-lain lah. Semua senior kecuali saya doang anak mudanya seorang. Jadi saya bercanda juga enak gitu sama bos-bos ini. Padahal mereka tuh direktur semua jabatannya itu. Kayak direktur dan senior-senior yang luar biasa. Tapi saya memposisikan saya anak orang kampung ya gitu. Tapi anak bawang ya, anak bawang dan dari kampung gitu. Jadi kayak melihat itu tuh nggak pernah so tahu gitu, nggak pernah ini. Tapi pengennya ngebukanya tuh pengen belajar gitu. Mengosongkan gelas. Ya gitu. Nah di momen dimana waktu itu saya merasakan hal ini yang tidak enak sebenarnya. Di awal itu saya mau dimasukin ke departemen transportasi. Tiba-tiba si direkturnya bilang kayak begini katanya. Serius ini anaknya katanya. Jangan inilah katanya. Ini kecil, pendek, hitam gitu kan katanya gitu. Jangan yang inilah, cari yang lain. Kan kalau bagi saya sih kayak nggak jadi masalah juga. Cuman kayak perspektif dia belum lihat kalau otak gue nih berguna loh buat lo gitu. Lo belum tahu aja gitu kan. Kalau digituin aja harus tetap sombong gitu kan. Terus akhirnya keluarlah dari departemen transportasi itu, saya ganti cari direktur kamu ya di departemen broadcast. Carilah satu direktur, saya kemana-mana kan. Tiba-tiba saya cari, ketemulah namanya Bunda Linda. Bunda Linda ini dia adalah senior multisport event ya, yang udah keliling dunia lah menghadapi pertandingan olahraga broadcastnya itu, dari mulai Olimpik dan lain-lain. Udah tahun lama, dari senior banget, usianya udah lumayan. Nah, kalau dari sana tiba-tiba ketemu tuh di satu momen. Wah, ini udah 26 menit ya. Ya, apa-apa, ya harus cepet nih. Tiba momen dia nanya kan gitu kan, di satu ruangan dia lagi meeting, dia nanya, "Oke, ini hadiah." Tanya. "Iya, oh kamu yang nanti bantuin Bunda ya?" "Iya." "Oke, Bunda mau nanya, kamu bisa apa?" Itu dari naluri yang paling dalam ya, dari ujung kaki sampai ujung kaki saya menjawab dengan lantang. Tiba-tiba saya jawab gini, "Bun, pokoknya apapun yang Bunda minta saya akan lakukan dan saya bisa lakukan." Teriak itu kayak gitu. "Siap," katanya gitu kan, kata satu. Padahal gitu ngapain gitu. Gue juga nggak tahu kerjaannya apa, ngapain itu kan nggak tahu juga kan. Ya, saya nggak tahu, nggak pernah tahu tuh. Tapi saya berani gitu ngomong kayak gitu ya, karena itulah yang harus dilakukan, itu take risk gitu. Bertahan itu challenging. Itu tuh mode bertahan anak-anak desa yang sangat harus dilakukan di perkotaan gitu. Maksudnya sikat aja apapun yang terjadi gitu. Jangan nutup diri di awal gitu. Jangan kayak udah malu sih, kayaknya nih takut nggak pede. Jangan, hajar aja semuanya gitu, karena di sana nanti akan timbul peluang kan. Benar-benar. Di sana akhirnya in moment kita udah lewat tuh selama 1 tahun setengah lebih lah di Asian Games. Tiba-tiba di akhir itu ada yang ketemu sama saya, bilang kayak gini, "Ini hadiah," tanya gitu. Iya Pak, kenapa ya?" "Wah, saya tuh pengen salaman sama kamu," katanya gitu. "Hah, kenapa Pak?" katanya gitu. "Iya, kamu masih ingat saya nggak?" katanya. "Wah, maaf Pak, saya lupa," kata saya tuh. "Kamu tahu kan waktu pertama kamu ketemu sama Bunda di ruangan?" katanya. "Oh iya, kenapa Pak?" "Saya tuh adalah salah satu orang yang ada di ruangan itu," katanya. "Yang ngedengerin kamu pas ditanya kamu bisa apa, saya bisa ngelakuin segalanya. Dan sekarang Bunda bilang sama saya kalau nggak ada Hadi, saya yang susah, nggak bisa ngapa-ngapain," katanya. "Berarti kamu membantu banget buat dia, makanya saya pengen salaman," katanya gitu. Jadi itu tuh kayak momen yang kayak dari awal sampai akhir gitu kan. Ternyata bener kan, saya kayak kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan di sana, tapi ternyata membantu orang juga gitu. Artinya apa yang kita lakukan juga kalau mau belajar dan mau mendalami dan mau take risk, ngambil tantangan, itu kan jadi satu kesempatan untuk kita ngembangin diri gitu. Nah dari sana kan akhirnya kena lah tuh star syndrome. Hadi tuh kena star syndrome karena waktu di Asian Games ngomongin gaji itu udah gede.
udah dua digit lah Iya. kalau di total ya. Sedangkan anak fresh graduate 2 digit itu sangat kaya gitu, dan apalagi Banyak dengan jajanannya, iya, apalagi dengan Hadi yang dulunya tuh orang susah gitu. Wah, pokoknya tapi saya selalu investasikan itu untuk beli sawah di kampung. Kayak di sini tuh beli sawah kayak gitu lah. Karena waktu itu masih belum tahu nggunain uang kayak gimana gitu kan. Terus habis itu dari sana kena star syndrome. Bukan star syndrome, siapa sih ya, kayak jadi kayak gue tuh gak mau kalau kerja berikutnya lagi gue digaji lebih bawah dari itu Iya, gitu ya. iya. Apa sih yang kayak gitu. Jadi kayak lu harus nyari pekerjaan yang dimana bisa ngegaji lu lebih gede dari itu kan gitu kan. Karena gue nggak mau mulai dari nol lagi. Apa ya bahasa jaksanya apa ya? Apa ya? Tapi kan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena yang pertama Asian Games ini kan event, bukan profesional ya professional company yang secara konstan itu ada gitu. Jadi dia tuh cuman seasonal aja gitu kan. Habis itu nggak mungkin lu bakal habis ini nyari kerja digaji sesuai dengan gaji itu, karena itu mah beneran momen aja seasonal gitu kan. Sementara lu dapat gaji segede gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya tuh kena semua kayak penyakit kayak gitu kan, nggak mau tuh digaji lebih rendah. Tapi kalau saya menurunkan ego waktu itu. Oke. Saya kuncinya adalah pokoknya yang harus jaga itu bukan gajinya atau bukan duitnya sebenarnya, tapi relasinya. Oh iya benar. Jadi itu yang harus dijaga sebenarnya. Jangan sampai kabur dari relasi yang bagus ini. Akhirnya makanya saya masuk ke Trans 7. Walaupun digaji 2 kali lipat lebih rendah daripada di Asian Games itu kan. Orang-orang nggak mau pasti digaji 2 kali lipat lebih rendah. Akhirnya gaya hidup lu harus turunin gitu kan. Tapi kalau saya selalu bilang, saya nggak mau nurunin gaya hidup, tetap harus selalu di atas. Caranya adalah gimana agar lu dapat duit tambahan lagi gitu, nyari income lagi. Karena kita tuh kalau nurunin lagi kayak effort lagi gitu untuk naikin lagi. Jadi tetap di kelas aja, cuman saya harus nyari nih upaya-upaya yang bisa lakukan untuk bisa dari cari cuan tambahan lah gitu, walaupun gajinya kecil. Lebih ya usahanya. Ya. Nah, akhirnya ya bergelut lah di TV, dapat program tuh waktu itu bikin program sama tim namanya Oke Bos Trans 7 sama Raffi Ahmad. Sama si Vicky Prasetyo tuh kita di satu panggung yang sama di orang di balik layarnya salah satunya lah saya juga bersama tim. Kemudian ya banyak bikin gimmick lah kayak gitu-gitu seru. Akhirnya satu tahun 2 bulan saya merasa bahwa ilmu saya udah cukup. Nggak tahu sih. Ini fakta dari Hadi sendiri. Kalau ngomongin kerjaan itu saya berarti kalau dari 2017 sampai sekarang berapa tahun? 2017 2022 berapa tahun? 5 tahun ya, berarti kan selama 5 tahun bekerja saya udah pindah di 8 sampai dengan 9 perusahaan. Jadi kan kalau dibagi kan nggak ada yang, kalau dibagi rata itu sebenarnya nggak nyampe setengah 1 tahun juga, bahkan lebih kan, berarti kan nggak tahu itu karena habit atau gimana. Saya tuh senang pindah-pindah sebenarnya karena untuk naikin value. Jadi bukan karena ada masalah di kantornya, tapi buat naikin value. Saya selalu bergen ke orang, kalau lu butuh gua, lu tahanin gua, tapi gua minta ini gitu misalkan. Bukan masalah gaji, tapi hal-hal yang lain lah yang bisa dampaknya lebih gede gitu kan. Kayak gitu akhirnya pindah gitu kan. Pindah, kemudian dari Trans 7 saya nekat untuk ambil keputusan untuk pindah kerja dan nggak tahu mau kemana. Ada satu fakta yang itu selama 5 tahun saya pindah 8 sampai 9 kali perusahaan. Terus fakta kedua adalah Hadi dari pertama masuk kerja sampai sekarang itu nggak pernah melamar pekerjaan. Jadi nggak pernah kayak bikin CV masukin dipanggil wawancara interview, nggak pernah. Jadi semua itu dealing by konsep aja gitu, kayak saya presentasi konsep, suka nggak, kalau suka kerjain saya, kalau nggak jangan gitu. Jadi gitu. presentasi apa? Sambung gitu Hadi. Iya maksudnya kak. Seperti itu. Ya skill pay the bills gitu. Jadi skill lu yang dibayar gitu, bukan personalnya gitu kan. Personalnya yang nempel di skill. Artinya mereka tidak mempermasalahkan background dan lain-lainnya, tapi selama lu punya kemampuan itu yang akan kita bayar gitu. Nah, sampai akhirnya saya juga dari Trans 7 pindah, dan itu menurut orang sih keputusan yang sangat jelek katanya gitu kan. Menurut saya nggak ada. Gini, karena di TV itu challengingnya memang iya ada, dan itu tuh sangat fashionable banget ya. Kalau orang suka itu dengan produksi kreatif dan lain, itu udah paling cocok di sana gitu kan. Tapi kalau bagi saya enggak, karena bagi saya orangnya tuh dinamis gitu. Nggak mau stuck di in satu momen dimana lu harus nunggu beberapa tahun untuk menjang karir misalkan. Itu kelamaan, terlalu lama menunggu gitu. Sedangkan Adi itu nggak sabaran orangnya, harus langsung hajar-hajar gitu. Akhirnya pindahlah, skill dari kreatif itu saya terapin di bidang yang lain, di edukasi untuk produksi. Kayak gini nih,
kita produksi konten, misalkan kamu nih kalau apa siapa Ruang Anak Desa ini ada institutnya nggak sih? Belum ya. Ruang Anak Desa ini kalau mau bikin semacam institut atau lembaga pelatihannya untuk di cover di sini, konten apa, cari-cari pakar gitu, produksi konten, misalnya contoh cara cara menaikkan followers, sesimpel itulah. Nah itu diproduksi kayak ini, saya misalkan jadi pembicaranya, nanti jual kelasnya ke orang itu online ataupun pertemuan ataupun bagaimana. Itu menurut saya jadi salah satu peluang juga yang nanti bisa dikembangkan salah satu unit bisnis dari Ruang Anak Desa ini gitu kan. Ya cari skill-skillnya itu dari anak-anak saya juga. Oh, berarti itu tuh bisa nggak harus dari Ruang Anak Desa sendiri, nggak harus dari anggota ruang nggak harus cari profesional dari luar juga nggak apa-apa. Dan sekarang itu banyak banget profesional yang ingin mendedikasikan ilmunya kepada orang-orang gitu. Jadi itu bisa nggak peduli dibayar ya. Iya betul. Jadi kayak ya mungkin apa ya, iya sharing, seneng sharing, dan mereka pun kayak udah waktunya gitu kan. Nah, sebelum gelap lanjut lagi. Nah akhirnya tuh waktu itu saya terapin tuh di lembaga atau di bidang industri pendidikan itu, bikin LMS lah, lembaga Learning Management System gitu kan. Terus habis itu orang-orang beli kelas sampai akhirnya waktu itu masuk ke prakerja. Salah satunya prakerja itu untuk konten-kontennya itu saya support itu kan, bikin konten pelatihan kayak gini. Dari sana masuklah ke perusahaan ekspor yang kurasi untuk produk-produk UKM. Nah jadi UKM itu saya kurasi, pokoknya sampai sekarang saya sih bisa nge-labelin diri saya itu untuk UKM expert, salah satunya pun bisa saya gitu. Mungkin dari sekian orang-orang di Indonesia, salah satunya saya juga yang memang konsisten dalam beberapa tahun kebelakang itu megang UKM gitu. Artinya saya konsisten di sana untuk gimana sih cara memajukan UKM itu gitu, dari awal sampai A to Z-nya gitu, sampai mungkin dia bisa ekspor dan lain-lain. Jadi lebih banyak memahami di lapangan gitu kan, karena ketemu langsung. Nah itu yang sekarang lagi dikejar-kejar sama orang-orang, karena hadinya lagi berkeliaran nih. Jadi kemarin datang tuh Asri offering tiba-tiba bertebaran. Ini mau digaji berapa lu? Katanya ayo join aja sama kita, tapi bersihin kaki katanya gitu kan. Masuk sini ayo gini, bersihin. Bersihin kaki itu maksudnya ngerti kan? Jadi mereka nggak mau, namanya ada di PT-PT yang lain gitu. Jadi benar harus di dia. Tapi kemarin pun saya pindah dari Bogor itu, perusahaan yang ekspor tanaman hias. Ini kayak gini nih, ini kan sebenarnya semuanya bernilai. Kalau Minaku. Nah sebenarnya ini tanaman-tanaman hias ini, kalau kalian tahu, ini ekspor untuk di luar itu berpotensi sekali. Contoh nih saya bisa sebutin, ini dorayaki, anthurium dorayaki, itu ada caladium, terus ada sansevieria, di sana ada calathea, di situ ada banyak lah, ada philodendron tuh. Itu banyak gitu. Nah itu tuh sebenarnya nilainya tuh gede sekali kalau di pasar ekspor. Kayak kita tani itu beli bisa cuma 10.000, kita jual bisa 600.000. Berarti kamu ngelihat dong potensi di sini. Yes. Berarti kelipatannya bukan. Nah sebenarnya kalau sebenarnya kalau bisa digarap di sini ada bisa jadi bikin greenhouse itu, kalian kerjakan ekspor, apalagi dengan kalian anak-anak muda ya. Menurut saya akan lebih cepat, karena petani-petani di luar sana itu mereka nggak ngerti digitalisasi, marketing dan lain-lain itu nggak ngerti. Jadi perantaranya adalah anak-anak muda semua sebenarnya. Nah posisi saya kemarin di perusahaan itu adalah sebagai itu dan sebagai digital. Jadi kayak kalau ngomongin Hadi itu sebenarnya ngapain sih sebenarnya, kalau ngomongin profesional karirnya ya, sebenarnya saya tuh konsisten sekarang untuk tetap ada di jalur di product development sebenarnya. Di product owner, product manager. Jadi saya bikin feature-feature yang bisa memberikan dampak baik untuk masyarakat gitu. Kayak kalau di tempat kemarin yang Minaku itu bikin e-commerce gitu kan. Jadi petani-petani bisa jualin barangnya di sana dan diekspor gitu kan. Enggak ada apa-apa. Oh haus, ambil. Oh iya. Kenapa gak ambil, Minda? Si Minda. Nah gitu, jadi ya gitulah, sampai sekarang pun akhirnya kemarin saya keluar memutuskan karena terlalu effort ya, banyak waktu yang harus disiapkan. Jadi berangkat jam 8, pulang jam 12 malam gitu kan, kayak udah akhirnya Hadi menemukan tujuan hidup baru, bukan tujuan hidup baru, tujuan hidup untuk bebas dan merdeka. Wis, itu tahu. Akhirnya akhirnya aku di satu momen saya berpikir, oke, saya pede sekarang maksudnya untuk bisa terjun ke lapangan dan tanpa harus ketergantungan sama perusahaan A gitu. Kan susah kan? Pasti semua orang cari aman dengan kerja di satu tempat, udah nyaman, enak, diem aja. Kalau Adi nggak nyaman dikit, kemudian melihat peluang lain, ya udah keluar. Dan kemarin itu momen dimana
saya tuh akhirnya memutuskan untuk oke, saya resign dan saya mau hidup bebas. Tapi ternyata dari sana tiba-tiba informasinya langsung menyebar kan, karena di LinkedIn itu kan langsung ubah status kan, tiba-tiba bukan open sih, lebih ke kok ini Hadi udah berakhir ternyata di Minaku, langsung telepon sama dulu udah Gramedia semua yang kayak gini-gini. Kemarin kan sempat nelpon di bandara, itu pulang dari Papua itu langsung ditelepon, kita langsung bukan interview sih, lebih dealing offering gitu kan, kamu butuh apa dan lain-lain. Ke Gramedia katakanlah, oh saya sebutin Gramedia nggak apa-apa karena ruang anak desa sangat support sekali literasi baca atau tangkap. Ya sekarang saya untuk company sekarang sendiri sih di Gramedia, cuman dari mereka konsep kerjanya adalah WFA, work from anywhere. Jadi saya masih bisa masih bisa meluangkan waktu malamnya ya, jadi bukan pagi. Disclaimer, malamnya itu untuk ngerjain hal-hal yang lain gitu, termasuk garap-garap UKM dan lain-lain lah, itu di mana itu menjadi salah satu potensi yang mungkin kedepannya bisa dikolaborasikan juga gitu kan. Di Gramedia sendiri kejutan lah pokoknya, nanti ceritanya di luar ini aja. Saya lagi bikin picture baru lah yang nanti mungkin kalau kalian mendengar Gramedia, siapa sih yang paling besar di sini, toko buku gitu kan, nggak ada lagi kan. Kompetitornya semuanya menurut saya masih kecil, itu yang paling gede. Jadi mereka mesti punya power yang tertidur gitu. Nih Hadi mau coba gebrakan biar dia menjadi salah satu tren yang kayak di luar sana gitu kan, sampai bisa belanja buku bawa handphone doang, baca buku keluar lagi nggak perlu ketemu kasir, dia langsung kepotong gitu kan, kayak model-model konsep Amazon gitu kan. Itu bisa sebenarnya dikembangin gitu dengan digitalisasi itu. Nah dari sana masuk di Gramedia, tapi akhirnya tuh yang lain tuh pada masuk sekarang sih. Jadi kemarin tuh sempat di satu hari itu ketemu sama 2-3 orang yang nawarin kerjaan untuk bisa mereka bantuin, sampai mereka tuh rela bilang, yaudah Adi mau digaji berapa, bilang aja sama saya mau digaji berapa, mau fasilitas apa mobil semuanya tulis aja di sana, masukin ke saya. Semua orang tuh kayak emosionalnya tuh meningkat gitu karena pengen banget itu kerja bareng gitu, pengen dapat ya. Yang saya pegang adalah idea sebenarnya, idea di mana konsep itu banyak yang bisa buat, tapi yang mengerti konsep dengan di lapangan itu susah. Itu jadi harus adaptable lah. Nah dari sana lah akhirnya, tapi saya konsisten. Menurut saya sekarang lagi pilih-pilih mana orang yang cuma mau memanfaatkan saja, mana orang yang mau benar-benar punya tujuan untuk membantu gitu. Jadi lagi pilih-pilih ini. Akhirnya saya cobain bantu di beberapa project gitu kan untuk bisa turun ke lapangan. Cuman konsepnya sekarang ini ketika saya merasa memerdekakan diri, saya bilang oke, saya akan bantuin kalian, nggak perlu gaji, tapi saya minta saham. Wih, gitu. Saham Gramet. Bukan saham Gramet, bukan. Jangan mau, Gramet salah Gramet. Kalau Gramet kita beneran kerja, kalau Gramedia tuh beneran kerja. Ya, yang lain-lain gitu. Jadi kalau mau saya terlibat di bisnis kalian nggak perlu gaji saya, jadi cuman cukup kasih saham aja, berapa persen pun saya akan coba pertimbangkan lah gitu. Nah sudah ada sampai modal kayak gitu. Jadi sekarang itu lu nggak perlu punya modal banyak, kalian tuh nggak perlu punya modal banyak selama kalian punya services, pikiran yang bisa dijual, ide yang bisa dijual dan diterapkan di model bisnis orang, itu tuh kalian udah bisa jadi bagian dari bisnis itu. Katakanlah di sini ada penjual yang rame di di Jampang. Misalkan pakan ternak misalkan, mereka itu sekarang jualannya baru nungguin di toko gitu. Masuklah kalian, ini gue mau nawarin konsep digital marketing misalkan, gue akan bantu kalian untuk naikin penjualan melalui online. Kita bikinin ruang anak desa, bikinin e-commerce-nya, bikinin Tokopedia-nya, bikinin Shopee-nya, bikinin marketing tools lainnya, Instagram, Facebook dan lain-lain. Terus kalian kelola kontennya karena ada timnya, kalian fotoin produk pakan-pakannya itu, terus kalian riset deskripsinya, kalian jual tuh di sana secara online ya. Dari hasil penjualan kalian minta sharing profit 30-20 atau kalian jual lagi dengan harga yang sekian misalnya kayak gitu. Tapi dua pilihan, apa konsepnya, mau jual beli putus atau kalian mau masuk ke bisnisnya. Artinya kalau kalian kayak gitu, kalian masuk saham di sana gitu, berapa persen bagi-bagi. Nah kayak gitu tuh udah bisa dijalankan dan orang-orang itu masih banyak yang kayak gitu. Itu tuh peluang loh. Benar. Iya, maksud saya itu adalah kalian punya infrastruktur yang udah jalan, artinya ada tim yang bergerak. Coba masuk ke mungkin ruang anak desa, bisnis misalkan atau apalah gitu, untuk di lapangan itu kayak gitu. Artinya monetasinya ada untuk menghasilkan uangnya untuk apa, untuk program-program yang lain gitu, yang bisa juga. Ya bener, yang bisa disupport gitu.
kayak gitulah, yang kayak gitu tuh modelannya. Nah itu, dan itu sekarang udah saya lakukan gitu sebenarnya gitu. Dan kalau kalian pikir saya hebat, sebenarnya enggak juga sebenarnya, karena masih banyak belajar juga. Artinya cuman lebih cepat aja waktunya dibandingkan mungkin orang-orang yang kalian lihat gitu. Itu aja sebenarnya sih yang membedakan. Karena balik lagi saya tuh tadi siang itu ada yang bilang kayak gini, katanya seseorang ke saya, kalau pengen bahagia 1 jam cari makanan enak kayak gitu kan, maka kamu akan bahagia. Jika pengen bahagia 1 hari, pergi liburan, maka kamu akan bahagia. Jika pengen bahagia selamanya atau seumur hidup, maka kamu bersyukur dan menerima keadaan, katanya gitu. Catat. Tapi nggak tahu juga itu kata-kata siapa. Kayaknya kalau kata-kata lebih banyak kan Asri deh. Soalnya saya udah jarang baca buku gitu. Saya lebih senang implementasi di lapangan dan cari-cari learningnya itu di lapangan gitu. Oh ternyata kayak gini gitu. Begitu. Nah sekarang udahlah, mumpung masih ada waktu, tanya jawab aja sok dari Dani dulu, dari Asri. Lu sekarang tidur jam berapa? Berapa jam sehari? Nah, Dimakan dulu. Ini gue aneh ya. Dulu waktu ke Jakarta, waktu keperluan ke Gramedia juga sama. Waktu yang schedule book planner itu. Gue kan nebeng tuh di tempatnya si Hadi. Jam berapa ya? Jam 11 belum tidur. Jam 12 belum tidur. Jam 2 belum tidur. Jam 4 udah masih cengkat. Si Hadi sarena jam sabaraha gitu. Hadi kemana? Hadi kamu tidurnya berapa jam gitu? Jam 5 udah bangun lagi, foto-fotoin. Masih gila kata. sebenarnya kalau ngomongin tidur itu salah satu hal yang saya sendiri korbankan sebenarnya, Sri. Jadi memang kalau ngomongin waktu tidur sangat, biasanya jam 3 itu udah maksimal lah, atau jam 4. Kadang sebenarnya pernah juga 2 hari 2 malam nggak tidur, itu pernah. Kalau lagi keluar kota, paling tidurnya itu di pesawat gitu, atau enggak kemana lagi terbang atau di mobil baru curi tidur. Tapi itu bukan tidur menurut saya, cuman kayak menjamkan mata karena tidak nyenyak gitu kan. Jadi memang kalau orang lain mungkin mikir kayaknya Hadi kurang tidur, memang kurang tidur. Karena itu adalah waktu emas saya sekarang itu ya. Jadi dari jam 11 malam sampai jam 3 itu semua ide tuh keluar. Sebenarnya sekarang itu kayak model dengan corporate sekarang bekerja. Masuk jam 8.30, keluar jam 4. Habis itu nggak boleh diganggu lagi, orang-orang nggak boleh diganggu lagi. Itu saya agak sedikit perlu adaptasi karena jam saya nggak sinkron gitu. Ide saya itu keluarnya tuh malam hari gitu, sedangkan pagi-pagi tuh pengennya leye-leye gitu kan, malah main Instagram gitu. Tapi selama kerjaan selesai saya kerjain gitu. Jadi tetap kadang itu menjadi salah satu challenge juga buat saya untuk sekarang sih, kayaknya harus mulai adaptasi gitu untuk bisa menyesuaikan jam karena momennya udah lewat juga gitu. Pokoknya udah normal ya tidurnya? Nggak sebelum sih, tapi lagi berusaha untuk itu karena tadi udah nemuin tujuan hidup baru nih gitu kan. Kayak bukan tujuan hidup baru sih, lebih terarah gitu. Emang apa? Ya untuk merdeka. Maksud aku uang itu bukan jadi tujuan lagi gitu. Ya nggak munafik sih, kita di sini emang cari uang ya. Tapi menurut aku sih sekarang momen Hadi sendiri adalah udahlah. Uang itu bisa datang dari mana aja gitu. Ya ternyata memang momennya udah nyampe sini. Iya gitu. Gitu. Jadi kayak mungkin orang kayak cari aman dengan bekerja udah gitu kan, itu udah lewat gitu momen masanya. Tapi ya rata-rata bunyi orang kalau aku dipecat besok pun tidak masalah, silahkan aja gitu. Nah itu yang harus ditekenin sama mindset orang-orang tuh. Jadi nggak takut lu bakalan hidup kayak gimana ke depan karena berani itu tadi. Itu. Keren. Jadi saya nggak, jatuhnya pun ketika bekerja pun nggak ada kepentingan gitu. Nggak ada kepentingan udah kan, nggak perlu takut dengan ancaman kantor atau apapun. Kita maksudnya ngikutin aturan sebagai manusia yang tertib ya. Tapi ketika ada suatu hal yang membuat lu nggak nyaman dan itu tuh berhubungan dengan pribadi, ya udah lu pergi aja, ngapain harus pusing dengan urusan itu gitu. Toh kita itu bekerja tidak ada kepentingan gitu. Ini kan prepare-nya emang cerita Hadi, tapi lu tadi denger kan cerita Hadi tuh nggak biasa gitu, perjuangannya juga, terus gue aja tadi sampai tersentuh gitu, kayak ngebayangin orang tua bertindak sampai sejauh gimana, sakitnya kayak gimana, dan hancurnya si anak juga kayak gimana gitu. Nah terus dibawa lagi tuh tadi liburan buat
ceritain pengalaman kerja segala macam, itu sebenarnya gue banyak notit buat ditanyain lebih lanjut gitu. Cuman di belakang. Kayaknya buat episode lagi. Oh gitu. Kayaknya di belakang layar. Iya, kayaknya buat episode lagi. Terus gue juga pengen nanya, lo sekarang udah berkelana nih di kota-kota, terus juga udah keliling beberapa Indonesia. Ada kepikiran nggak buat balik lagi ke desa, atau pandangannya tuh sekarang kayak gimana gitu? Di kota sama di desa, pandangannya gimana, mindsetnya gimana gitu? Nah itu juga gue penasaran gitu. Tapi buat closing Itu boleh jawab. deh itu deh. Oh, iya. Buat closing itu deh. Apa ini pertanyaannya? Ada pertanyaan. Apa? Ada niatan balik lagi ke desa gak? Di kota sama di desa atau gimana? Ya oke, kalau ada niatan sebenarnya kalau untuk balik lagi secara menetap mungkin untuk saat ini tidak. Tapi kalau untuk membangun ada sebenarnya. Jadi sebenarnya seminggu di sini pun saya kan passing. Jadi tadi nyimak pertanyaan mau balik lagi ke desa ada niatan atau enggak? Sebenarnya kalau untuk menetap mungkin saat ini belum kepikiran ya, karena justru saya kalau menetap itu pengen bikin dulu kayak tempat untuk peristirahatan gitu, kayak bukan peristirahatan untuk meninggal. Lebih ngerti. maksudnya ya kayak bikin kayak gitu, pila-pilaan gitu yang kecil-kecilan buat teman-teman saya kalau lagi di Jakarta juga atau lagi di daerah kota-kota itu pada ngumpul di sini gitu, sekalian brainstorming gitu kan, kalau ketemu kalian kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus kalau untuk ngebangun sih ada niatan sekarang itu lagi canvassing juga, cari resources di sini yang bisa dikembangkan itu apa sih sebenarnya yang bisa besar gitu kan, kayak sebenarnya kan melihat potensi kayak coffee shop kayak gini juga belum digarap dengan serius sama anak-anak mudanya gitu kan. Terus tadi juga tuh konsep-konsep digital marketing juga itu padahal banyak di sini tuh juga yang UKM besar lah yang hitungannya tuh udah bisa digitalisasi gitu dan lain-lain lah gitu kan. Itu juga sih sebenarnya bisa digarap gitu. Dan sebenarnya balik lagi saya nyari orangnya sebenarnya yang mau berpartner atau bekerja sama gitu, SDM-nya, karena itu yang susah itu literasi untuk nyamain tujuan dan persepsinya itu gitu. Contoh lah, sekarang saya lagi mau build PT juga, company sendiri untuk yang megang digital itu, namanya digitalin.id. Digitalin.id itu mendigitalin semua digital gitu. Ibarat kata yang belum digitalin aja gitu, dari hal-hal kecil lah. Tapi konsepnya kita deep to the business-nya gitu. Nah itu nanti mungkin ditanya di luar aja. Siapa tahu orang anak desa mau bekerja sama untuk menggarap potensi di Jampang ini kan gitu kan. Biar semakin ada tantangan baru ya. Gue maunya dilamar, bukan melamar. Itu beneran? Maunya dilamar, bukan melamar. Dilamar kerjaan maksudnya? Iya terus. Kirain dilamar apa? Udah pada dewasa gitu. Jadi obrolan seperti itu tuh. Iya, kaget gitu kan. Nafis aja, aku ngeliat terima kasih Nafis, ada juga ikan bingung. Lamar. Kameramen langsung gini ya, panik. Ada onciko gak dia di Ya gitulah intinya sebenarnya. Ya itu lagi cari resource untuk bisa garap itu sebenarnya itu, dan saya masih yakin sih itu masih bisa dikerjakan untuk di Jampang ya, karena kita masih salah satu daerah yang spesial sebenarnya, punya banyak resource ya, dari mulai pantai, gunung semua ada gitu. Itu ngomong dari pariwisata, belum ngomongin produksi UKM-nya itu pasti banyak sekali gitu kan. Belum anak-anaknya juga sebenarnya kan pada pinter-pinter juga kan, cuman kayak iya, ya belum kelihatan aja. Makanya dari ruang anak desa ini harus keluar nih talent-talent keren gitu, bener ya. Nah itu paling dari Hadi. Ya intinya sih ini ruang anak desa, selamat kalian udah membangun suatu hal yang baik sekali dan positif. Jangan sampai kekompakan kalian itu terpecah belah cuman karena perbedaan pemikiran. Itu bisa diselaraskan atau bisa dicocokkan gitu. Ibarat kata kalau udah punya satu tujuan kemanapun, apapun gangguannya tetap akan straight to the point lah gitu. Menurut saya sih konsisten, dan mungkin kalau ada masalah-masalah boleh diceritain ke Adi, mumpung di sini konsultasi gratis, kalau orang lain bayar. Oke, itu aja. Terima kasih Asri dan kawan-kawan dan tim dari Ruang Anak Desa. Semangat untuk anak-anak desa Indonesia. Oke teman-teman, karena durasi juga, pokoknya gue nanti mau minta waktu lagi ya buat di podcast berikutnya. Itu lebih kayak bahas lebih spesifik lagi tentang pekerjaan, tentang karir, segala macam peluang lah. Bersama kan cerita hidup barusan mah ya. Iya, barusan cerita hidup yang perlu diangkat dan menginspirasi ini. Menggugah lah. Oke teman-teman, gue Onci pamit ya. Makasih Had. Makasih Sama-sama Onci. Gue bawa sesuatu, Ya apa? Kata-kata. Banyak. Nah, udah. Nggak bisa disebutin, nggak usah lah. Gue
Onci pamit. Oke, dan gue dari pamit. Dan gua Hadi pamit juga. Salam Murdak Desa. Salam.